Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat bertani buah dimanapun berada? Semoga pada kesempatan kali ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, jumpa lagi bersama saya di channel Bertani Buah, channel berbagi tips sederhana untuk tanaman di sekitar rumah. Nah, pada pagi yang cerah ini saya akan berbagi tips bagaimana cara kita melakukan penanaman jeruk bali di dalam pot. Tentunya dengan cara dan metode yang sangat sederhana, yang mana sahabat bertani buah dimanapun berada pasti bisa untuk melakukan penanaman jeruk bali di dalam pot ini. Nah, tetapi sebelum kita lanjut, ada baiknya bagi sahabat bertani buah yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu di channel Bertani Buah ini. Kemudian aktifkan juga tombol lonceng agar sahabat bertani buah mendapatkan notifikasi dari kami ketika kami melakukan update video terbaru. Oke, tidak perlu berpanjang lebar lagi, sekarang kita langsung saja melihat tanaman jeruk yang sedang berbuah. Dan ini tentunya dilakukan penanamannya di sekitar pekarangan rumah. Yuk. Nah, sahabat bertani buah dimanapun berada, ini adalah contoh jeruk bali yang sudah dilakukan penanamannya di sekitar pekarangan rumah. Dan untuk tanaman jeruk bali ini sekitar umur 7 tahun sejak dilakukannya penanaman. Dan selama 7 tahun ini untuk tanaman jeruk bali ini sangat cukup besar ya. Dan untuk buahnya sendiri ini sangat besar sekali, lebih besar dari bola kaki, bahkan lebih besar dari bola basket. Dan untuk mulai dari pembungaan sampai jeruk bali ini bisa dipanen ini sekitar 6 bulan lebih. Dan untuk jeruk bali ini untuk pemasarannya juga bisa terbilang sangat mahal untuk harga jualnya. Ini memiliki nilai jual atau memiliki peluang bisnis yang cukup menarik jika kita budidayakan dalam jumlah besar. Nah, seperti ini masih jeruk bali yang masih muda, dan ukuran besar jeruk bali ini sudah sebesar bola voli. Dan seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, untuk perawatan dari tanaman jeruk bali ini sangat mudah. Oke, jadi nanti di lain kesempatan saya akan tunjukkan bagaimana cara kita melakukan pencangkokan dari tanaman jeruk bali ini. Yang mana itu nanti tujuannya untuk memperbanyak bibit tanaman dari jeruk bali yang kita punya ini. Nah, sebelum kita melakukan penanaman, ada baiknya di sini kita mempersiapkan alat dan bahan yang kita butuhkan dalam proses penanaman jeruk bali di dalam pot ini. Nah, yang pertama di sini pastinya kita harus menyediakan yang namanya pot. Dan di sini saya menggunakan pot yang ukuran cukup besar. Dan di sini bisa dilihat untuk pot ini saya gunakan adalah pot ukuran nomor 8. Nah, selanjutnya di sini kita harus mempersiapkan garam Inggris. Yang mana garam Inggris ini mengandung magnesium sulfat yang tinggi, yang sangat baik dan sangat dibutuhkan oleh tanaman. Dan salah satu fungsinya yang kita harapkan dari manfaat garam Inggris ini adalah membantu mengurangi stres pada tanaman yang baru kita pindahkan ke media tanam yang lebih besar. Nah, yang selanjutnya di sini yang harus kita persiapkan adalah bibit jeruk bali itu sendiri. Yang mana untuk bibit jeruk bali ini saya dapatkan secara online, dan untuk bibit jeruk bali ini berasal dari okulasi. Nah, untuk bibit jeruk bali ini sendiri sudah berumur sekitar 6 bulan lebih ya. Dan menurut penjelasan dari deskripsi sebelum saya melakukan pembelian ini secara online, di situ diterangkan bahwa untuk jeruk bali ini akan berbuah sekitar 1 tahun lebih sejak dilakukannya penanaman. Nah, selanjutnya di sini kita mempersiapkan yang namanya pupuk kandang. Dan yang kita gunakan di sini adalah pupuk kandang, bukan kotoran hewan. Nah, untuk melihat perbedaan antara pupuk kandang dengan kotoran hewan, sahabat bertani buah bisa melihat pada video di atas. Oke, selanjutnya di sini kita mempersiapkan sekam padi. Yang mana sekam padi ini nantinya berfungsi sebagai spasi atau untuk menjaga media tanam yang di dalam pot itu agar tetap gembur. Selain untuk menggemburkan tanaman, sekam padi ini juga berfungsi untuk menyimpan air agar media tanam pada pot yang kita gunakan nantinya tetap lembab sehingga bisa memenuhi kebutuhan air pada tanaman yang kita tanam di dalam pot tersebut. Nah, jika sahabat bertani buah sulit untuk mendapatkan sekam padi, sahabat bertani buah bisa menggantikannya dengan sampah organik seperti daun kering, ranting ataupun batang yang sudah membusuk. Nah, selanjutnya di sini kita menyiapkan tanah. Yang mana tanah yang kita gunakan ini adalah sebagai media tanam utama yang kita gunakan untuk penanaman di dalam pot dan untuk penanaman apa saja yang kita lakukan. Dan untuk tanah ini kita mengambil hanya bagian permukaannya saja. Karena jika kita mengambil tanah sampai menggali terlalu dalam, itu tanah tersebut mengandung zat asam yang cukup tinggi.
yang kurang baik kita gunakan sebagai media tanam untuk penanaman yang kita lakukan. Nah, berhubung karena semua alat dan bahan yang kita butuhkan sudah kita lengkapi, maka di sini kita langsung saja mencampurkan semua media tanam yang sudah kita sediakan ini dengan perbandingan 1:1. Kemudian kita campur sampai merata. Oke, untuk pencampuran media tanam sudah selesai kita lakukan. Sekarang kita langsung saja mengisikan media tanam yang sudah kita sediakan ini ke dalam pot yang sudah kita sediakan tersebut. Nah, untuk tahap awal di sini kita hanya mengisi pot ini hanya setengah saja dulu. Karena ini untuk kita gunakan sebagai tempat di mana kita meletakkan bibit jeruk bali yang akan kita tanam di dalam pot ini. Nah, jadi di sini kita harus membuka polybag pada tanaman jeruk bali yang sudah kita sediakan ini dengan sangat perlahan. Yang mana itu kita harapkan agar tidak memecahkan media tanam yang ada di dalam polybag ini, dengan tujuan untuk mengurangi tingkat stres pada tanaman ketika kita pindahkan ke media tanam yang lebih besar lagi. Oke, setelah kita buka polybag seperti ini, maka di sini kita langsung saja meletakkan bibit untuk jeruk bali ini di tengah-tengah pot. Kemudian di sini kita langsung saja mengisikan sisa media tanam ke dalam pot yang sudah kita sediakan ini. Nah, di sini kita memadatkan separuhnya saja agar akar pada tanaman jeruk bali ini bisa tumbuh dengan maksimal dan bisa berkembang dengan cepat. Nah, untuk tahap kedua kita di sini mengisi jangan terlalu penuh dulu karena di sini kita nanti akan memberikan garam Inggris pada sekitar tanaman jeruk bali ini. Nah, untuk dosis garam Inggris yang kita gunakan di sini adalah 1 sendok makan kita taburkan di sekitar tanaman ini, tetapi tidak boleh mengenai langsung pada akar ataupun batang dari tanaman jeruk bali ini. Karena jika garam Inggris ini terkena langsung ke batang atau akar tanaman jeruk bali itu bisa menyebabkan busuknya akar atau batang tanaman jeruk bali ini. Sehingga untuk proses pertumbuhan akan terhambat, bahkan bisa menyebabkan matinya tanaman jeruk bali ini yang kita tanam di dalam pot ini. Oke, setelah kita memberikan garam Inggris ini ke media tanam dalam pot ini, selanjutnya kita bisa langsung memenuhkan pot ini dengan media tanam yang sudah kita sediakan. Oke, di sini kita kembali memadatkan media tanam ini seperlunya saja. Tidak boleh terlalu padat karena itu akan menghambat pertumbuhan dan perkembangan dari akar dalam pot ini. Oke, untuk proses penanaman dari jeruk bali di dalam pot ini sudah selesai kita lakukan. Nah, selanjutnya di sini kita langsung saja melakukan penyiraman. Oke, penyiraman sudah selesai kita lakukan, dan di sini penyiraman kita lakukan secukupnya saja, yaitu hanya melembabkan media tanam pada pot tersebut. Karena ini tanaman baru dipindahkan, jadi untuk penyerapan dari air itu tidak terlalu banyak. Dan juga untuk penyiraman selanjutnya bisa kita lakukan ketika media tanam pada pot tersebut terlihat sudah kering. Nah, untuk tanaman jeruk bali yang baru saja kita pindahkan ke dalam pot ini kita letakkan di tempat yang teduh 1 sampai 2 minggu. Dan jika nanti kita sudah melihat pertumbuhan dari tanaman jeruk bali yang kita tanam di dalam pot ini, baru kita bisa memindahkan tanaman jeruk bali di dalam pot ini ke tempat yang terkena sinar matahari secara full untuk merangsang dan mempercepat proses pertumbuhan dan proses pembungaan dan pembuahan dari tanaman jeruk bali yang kita tanam di dalam pot ini. Nah, untuk perawatan selanjutnya di sini kita bisa melakukan penyiraman secara rutin. Bisa kita lakukan pada pagi hari ataupun pada sore hari, ataupun jika terlihat media tanam pada pot ini sudah terlihat kering. Nah, untuk perawatan lainnya di sini kita bisa melakukan pemberian garam Inggris secara rutin. Dan untuk pemberian garam Inggris tersebut itu kita bisa menggunakan 3 cara. Yaitu yang pertama kita tabur secara langsung ke media tanam seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya. Yang kedua kita bisa melakukan pengkocoran ke media tanam juga dengan menggunakan air. Yaitu dengan dosis setengah sendok makan yang kita larutkan ke dalam 2 liter air. Dan yang ketiga itu kita bisa melakukan penyemprotan ke seluruh bagian tanaman.
Yang mana untuk dosisnya sama seperti kita lakukan pengkocoran, yaitu setengah sendok makan ke dalam 2 liter air. Nah, untuk pengkocoran atau penyemprotan garam Inggris ke tanaman jeruk bali ini kita bisa lakukan 5 hari sekali atau paling lama 7 hari sekali atau 1 minggu. Oke, itulah tadi bagaimana cara melakukan penanaman jeruk bali di dalam pot yang baru saja kita lakukan ini. Dan jangan tunggu apa yang bisa kita lakukan sekarang, segera lakukan penanaman, tunggu proses pertumbuhannya dan segera nikmati hasilnya. Oke, sampai berjumpa pada video-video saya yang lainnya dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.